Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan dipimpin untuk berdoa dulu supaya pembelajaran kita lancar, ilmu kita bermanfaat, dan apapun yang kita lakukan dilancarkan. Mas Gilang bisa dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi hari ini dalam pembelajaran seni budaya. Materi kita mungkin masih melanjutkan yang kemarin. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, minggu lalu ada tugas ya, membawa peralatan untuk praktek pembuatan patung hari ini. Sudah bawa semuanya? Alhamdulillah sudah bawa semuanya. Jadi nanti kita tinggal berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, kemudian menentukan apa yang akan dibuat dan juga eksekusi pembuatan karya seni. Cuman sebelumnya, sebelum kita alangkah baiknya kita pupuk rasa nasionalisme kita kepada negara kita, Indonesia. Saya minta semuanya berdiri. Kibarlah bendera, mensucikan keberhasilan di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menuduhkan serta rakyat membela merah putih yang berwira berimanlah selama-lamanya. Silakan bisa duduk kembali. Di bulan ini, duduk Mas. Iya. Semangat sekali ya, Mas Hilman, saking semangatnya nggak mau duduk. Kira-kira di bulan ini, mulai dengan ini apa ya? Kapan Hari Pahlawan itu? 10 November. Jadi kita walaupun bukan pahlawan, kita juga harus semangat dan mencintai negara kita Indonesia. Dan hari ini kita akan membuat suatu patung yang mana nantinya mungkin baru pertama kali ini ya, di materi kelas 9 kita membuat patung. Seperti minggu lalu yang sudah saya katakan, dan alhamdulillah hari ini saya lihat ada yang bawa peralatan atau benda-benda yang sudah terpakai, ada yang bawa plastisin. Nah, karena kemarin saya bilang, bebaslah untuk temanya, kalian harus bisa menentukan sendiri, dan alhamdulillah hari ini tidak ada yang tidak membawa, dan kalian bisa nanti kumpul dengan kelompoknya dan berdiskusi apa yang akan kalian buat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, ternyata patung yang akan kita buat, ada yang, ya itu Mas itu bawa clay. Patung yang terbuat dari tepung terigu dicampur dengan minyak, sedikit minyak, dan juga lem Raja Wali, sehingga nanti kalau kering bisa keras, itu bisa kita gunakan biasanya sebagai gantungan kunci, dan itu memiliki nilai jual. Jadi hari ini teknik yang kita gunakan sepertinya lebih beragam. Hari ini akan kita tentukan, dan bagaimana sih cara proses pembuatannya. Nah, tapi sebelum itu saya punya satu tayangan. Optimus, we must trust each other to protect the home we all share. How big can this guy be? Kira-kira apa hubungannya film ini dengan karya yang akan kita buat? Robot. Nah, robot ini terbuat dari apa, Mas? Dari besi. Nah, berarti kalau misalkan itu kita buat jadi patung, dia masuk di teknik apa, Mas? Dirangkai. Dirangkai. Nah, dirangkai. Dirangkai itu macamnya banyak sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kita.
Jadi tayangan tadi, transformer tadi, sebenarnya itu adalah sebuah gambaran kalau kita benda bekas atau benda logam, mungkin kita bisa menggunakan teknik assembling. Dan wujudnya kalau kita menggunakan teknik assembling, itu akan terlihat kaku karena benda-benda yang ada di sekitar kita yang kita pakai, terus wujudnya hampir kayak robot. Sebelumnya saya minta kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Di sini saya punya sebuah video lagi, di mana nantinya ini akan menunjukkan bagaimana sih teknik assembling itu. Nah, ini hanya sebagai referensi. Kalau kalian tadinya bawa clay, bawa plastisin, terus ada yang bawa benda bekas, dan lain sebagainya, itu nanti saya pasrahkan ke kalian, di mana kalian cari referensinya. Saya hanya menunjukkan satu, gimana caranya pembuatan karya dengan teknik assembling. Baik ya, ini tadi adalah prosedur pembuatan kalajengking dari benda-benda logam yang menggunakan lem sebagai perekatnya. Kalian membentuk pola pemikiran yang sama dengan anggota kelompoknya sendiri, memutuskan temanya apa, kemudian bentuknya seperti apa dari bahan-bahan yang sudah kalian bawa. Nah, di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Mungkin kalau kalian kebingungan, saya punya referensi karya, kalian juga boleh cari sendiri. Di sini patung dia terbuat dari kertas, yang di sana terbuat dari barang bekas. Kamu bisa menggunakan HP kalian untuk mencari referensi, silakan dikeluarkan dan dikerjakan. Saya berikan waktu selama 30 menit. Ada yang ditanyakan? Ya. Silakan dikerjakan. Kalau kamu utuh kan banyak banget, padat banget. Oh ini ada kayak gini juga tahu. Ada atau mungkin kamu buat lekukan nanti tinggal. Ya, atau kertas ya, kayak tekniknya parcel buah itu, bawahnya dikasih kertas supaya tampak lebih imbang. Kira-kira hari ini bisa selesai nggak ini? Bisa ya? Kalau ya, jadi gini, kalau misalkan nanti kita nggak selesai, berarti dilanjutkan ke depan. Silakan kelompok 5 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari pembuatan patung Adi. Ini patung kita dan kita beri nama Spidercom. Kenapa kok dinamai Spidercom? Karena bahan-bahannya kita ambil dari bahan-bahan yang ada di server, yang ada di lab komputer, alias barang-barang ini yang ada di PC. Barang-barang yang kita butuhkan itu ada tutup botol bekas, binder klip, cooling fan PC, kepala charge, sama kawat yang dari binder klipnya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu membuat desain sketsa untuk membuat patung ini. Terus yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang sudah dibutuhkan dan disebutkan tadi. Dan yang ketiga yaitu melepas gagang binder clips dan merenggangkannya, lalu mengaitkannya pada cooling fan. Terus lem klip kabel yang sudah dibaut pada 4 sisi cooling fan.
Lalu lem ditutup botol di bagian tengah cooling fan. Rakit kepala charger ke depan dengan gagang binder clip. Spidercom sudah selesai dan sudah jadi. Nah, untuk makna karya Spidercom yaitu laba-laba adalah tukang reparasi. Jika menabrak jaring laba-laba, dia tak akan marah. Justru dia akan memperbaiki lagi jaring tersebut. Yang berarti laba-laba adalah figur otoritas dari pihak ibu. Kesulitan yang ada pada pembuatan patung ini yaitu pertama susah mencari barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat patung spider. Ini buat teman-teman yang penasaran sketsanya gimana? Sketsa dengan hasil akhir itu pasti ada perbedaan ya. Nggak mungkin kita bisa menggambar sketsa sedetail mungkin dari apa yang sudah dihasilkan ini. Jadi ya itu aja dulu. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 5. Oh ya, bagus sekali. Namanya dikasih judul Spidercom. Ya. Karena com itu asalnya dari benda-benda komputer. Maknanya menarik sekali ya. Jadi tukang apa tadi? Restorasi. Tukang ya hewan yang senang mereparasi jaringnya. Ya, itu benar sekali. Luar biasa. Ada yang ingin menanggapi? Angkat tangan. Itu. Mbak Tata. Silakan. Bisa berdiri biar terlihat. Oke. Jadi kakinya terlalu tipis, kalau dari jauh nggak kelihatan. Oke, nggak terlalu kelihatan. Ini saran dari Mbak Tata supaya kakinya mungkin bisa lebih tebal, jadi bisa cari kawat atau benda-benda lain mungkin ya. Kira-kira gimana sarannya Mbak Tata? Sebelumnya terima kasih untuk sarannya dari Tata, karena itu bisa jadi motivasi dan evaluasi untuk menjadi hasil karya yang lebih baik dari yang sekarang ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu, Bu. Terima kasih dari kelompok 5, mohon maaf atas segala kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5, luar biasa. Ini udah luar biasa sekali menurut saya. Dia hampir kayak laba-laba, cuman kalau laba-laba itu kakinya ada 8 ya. Di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin nanti alangkah baiknya kita harus memperhatikan proporsi dan juga komposisi nyatanya. Contoh ini, oh iya ini laba-laba kan harusnya ada 8 kakinya, kok di sini cuma ada 3. Nah, ini bisa jadi kalau secara kasat mata ini yang kayak laba-laba, tapi kalau secara harfiahnya, harusnya ada 8. Sebelum mengakhiri, salah satu di antara kalian bisa menyimpulkan. Jadi sebelum jujur saya belum pernah membuat patung kayak gini, tapi kita semua keren sih. Jadi kita bisa buat karya dari bahan yang bisa ditemukan, gampang banget ditemukan, dan juga barang bekas. Jadi keren banget kita. Bisa buat tangan dulu buat kita semua dulu. Hari ini kita bisa mempelajari ternyata beberapa teknik dalam menggunakan seni patung bisa kita jadikan satu. Kayak Mas Gilang tadi, antara merangkai dan juga kucir. Kemudian di beberapa kelompok yang lain yaitu teknik assembling semua. Depan, sekali lagi, tetap di bawah peralatan ini. Kita selesaikan minggu depan. Dan laporan-laporan yang sudah kalian buat untuk kelompok 5 bisa dikumpulkan. Untuk kelompok yang lain, silakan dilanjutkan sampai dengan minggu depan. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu kita kurang 5 menit ya. Seperti biasa setelah praktik, saya minta 5 menit ini kita gunakan untuk merapikan, membersihkan, dan membereskan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.